Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kelas Bareng. Perkenalkan, nama saya Yuwana, dan di video kali ini kita akan membahas tentang WordPress. Ini adalah video pertama dari seri kelas WordPress yang akan kami sajikan di channel Kelas Bareng ini. Beberapa di antara teman-teman mungkin sudah ada yang mengenal dan berpengalaman menggunakan WordPress. Dan ada juga yang baru mengenal dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang WordPress. Di video kali ini kita akan mulai dari yang paling dasar. Mari kita mulai. Dalam video kali ini diantaranya kita akan mempelajari apa itu WordPress, kemudian di mana kita bisa mendapatkannya, kemudian perbedaan WordPress ORG dan WordPress.com, dan fitur-fitur unggulan dari WordPress. Yang pertama, apa itu WordPress? Definisi paling sederhana, WordPress adalah sebuah software atau perangkat lunak yang bisa kita unduh, install, dan gunakan untuk membuat blog, membuat website, aplikasi, membuat toko online, dan yang lainnya. Kemudian definisi yang lebih kompleksnya adalah WordPress adalah sebuah CMS atau Content Management System atau sistem manajemen konten. Dari kalimat tadi bisa diartikan bahwa WordPress bisa digunakan untuk mengelola konten teman-teman, untuk membuat, mengubah, menghapus, menerbitkan konten teman-teman sehingga seluruh dunia bisa melihat konten teman-teman tersebut. Nah, selain itu, WordPress juga memberikan semua tool atau peralatan yang dibutuhkan untuk mengelola konten dengan mudah dan efisien. Kemudian WordPress merupakan perangkat lunak atau software yang open source, atau disebut juga dengan sumber terbuka, yang artinya bahwa semua orang bisa berkontribusi terhadap WordPress untuk membuatnya menjadi lebih baik. Nah, selain itu, WordPress juga tersedia secara gratis, jadi semua orang bisa menggunakannya tanpa membelinya. WordPress adalah salah satu perangkat lunak pembuatan situs atau website yang paling banyak digunakan di dunia. WordPress telah digunakan oleh sekitar 43% dari seluruh website di dunia. Kemudian WordPress telah ada sejak tahun 2003 dan sejak saat itu terus berkembang dan selalu diupdate dengan menambahkan fitur-fitur, memperbaiki kekurangan, memperbaiki kerusakan akibat bug, kemudian memperkuat keamanan dan membuat pengelolaan konten menjadi semakin mudah bagi semua orang. Kemudian di mana kita bisa mendapatkan software WordPress ini? Ada dua cara yang berbeda untuk mendapatkan dan menggunakan WordPress ini. Yang pertama adalah dengan mendownload source code di wordpress.org untuk nantinya kita install secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan layanan hosting platform WordPress itu sendiri di wordpress.com. Yang tergantung dari bagaimana rencana kita untuk menggunakan WordPress, kita bisa pilih salah satu. Nah, untuk lebih detail mengenai perbedaan WordPress ORG dan WordPress.com akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian perbedaan WordPress ORG dan WordPress.com. Untuk WordPress.org adalah di mana kita bisa mendapatkan versi mandiri source code yang bisa kita download untuk kemudian diinstal di server kita sendiri. Atau untuk diinstal pada server penyedia layanan hosting yang kita sewa. Kemudian untuk wordpress.com adalah di mana pengguna tidak perlu mengunduh atau menginstal WordPress secara sendiri, karena WordPress sudah menjadi bagian dari layanan hosting yang disediakan. Jadi situs kita akan disimpan di server mereka. Kemudian wordpress.com dijalankan oleh perusahaan komersial bernama Automattic yang dibuat oleh salah satu pendiri WordPress untuk menghosting situs berbasis WordPress.
Kemudian perbedaan yang kedua untuk WordPress.org itu adalah merupakan self-hosted atau hosting mandiri, yang berarti bahwa pengguna memiliki akses penuh terhadap semua file dan kode situs dan dapat menyebarkannya dengan cara apapun yang mereka suka. Situs yang dihosting sendiri memiliki nama domainnya sendiri dan dihosting oleh salah satu dari sejumlah penyedia layanan hosting web yang menyediakan ruang server untuk menyimpan aplikasi. Dan untuk pemilik situs yang dihosting sendiri bebas membuat perubahan pada file situs untuk menyesuaikan situs web dan menambahkan fungsi apapun yang diperlukan. Dan untuk WordPress.com merupakan hosted atau hosting, yang berarti situs yang dihosting menggunakan ruang web yang disediakan oleh perusahaan hosting. Dan ini dapat menjadi solusi layanan lengkap bagi yang ingin mempublikasikan situs dengan mudah dan cepat, tanpa berurusan dengan desain, dengan pemeliharaan situs berkelanjutan, atau masalah teknis lainnya. WordPress.com menawarkan kepada pengguna platform WordPress untuk membuat situs yang bisa langsung aktif dan berjalan tanpa keahlian coding sama sekali. Yang perlu dilakukan pengguna hanyalah mendaftar untuk menggunakan akun gratis, kemudian memilih tema, dan langsung bisa mulai menggunakannya. WordPress.com menawarkan beberapa paket yang dimulai dengan akun gratis, dan untuk layanan dan opsi lainnya seperti menambahkan tema khusus, menambahkan plugin, pengguna dapat beralih ke paket yang berbayar seperti paket pribadi, paket premium, dan paket bisnis. Dan masing-masing paket berbayar ini memungkinkan penyesuaian dan kontrol yang lebih besar atas situs, sehingga lebih mirip dengan situs WordPress yang dihosting sendiri. Sementara untuk di WordPress.org, dengan banyak koleksi template yang dapat disesuaikan, plugin untuk fungsionalitas tambahan, kemudian ada editor teks visual, WordPress dapat digunakan oleh pemula maupun desainer situs yang berpengalaman yang dapat bekerja langsung dengan file untuk kustomisasi. Nah, tidak seperti di WordPress.com di mana situs bisa langsung aktif dan berjalan. Dengan menggunakan source code dari WordPress.org ini membutuhkan sedikit pengalaman atau pengetahuan teknis untuk menginstal dan menjalankan WordPress. Tetapi jangan khawatir karena sangat mudah, tidak susah sama sekali. Seperti yang nanti akan kita pelajari pada bahasan selanjutnya. Nah, untuk kelas WordPress ini kita akan menggunakan source code dari WordPress.org, di mana kita akan mendownload versi mandiri, kemudian kita akan install di server kita sendiri atau di komputer kita sendiri. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur unggulan dari WordPress. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.